Shalom The Kingdom Family, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat GB Kebon Siri dimanapun engkau berada, dan juga Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini akan menyaksikan dan mengikuti ibadah KTM secara online. Saya percaya malam hari ini kita akan diberkati di dalam ibadah tengah minggu ini lewat imam musik, para pemuji penyembah Tuhan yang akan menaikkan pujian penyembahan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di rumah saudara masing-masing. Dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya firman Tuhan yang disampaikan akan memberikan kekuatan iman buat kita semua. Mari saksikan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini saudara? Kita adalah orang-orang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Boleh sama-sama Bapak Saudara dimanapun Anda berada, sama-sama saya untuk bangkit berdiri. Kita bersatu hati dalam doa. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya kami percaya oleh karena anugerah Tuhan. Pada hari ini kami bawa pujian, penyembahan kami kembali untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan yang ditinggikan dipermuliakan dalam kehidupan kami pribadi. Melalui setiap doa pujian penyembahan ini Bapak, biar sungguh-sungguh namamu disenang, biar sungguh-sungguh namamu dipermuliakan, namamu ditinggikan, sebab Kau Yesus ajaib bagi setiap kami. Pada setiap kita yang mengalami dan mengakui bahwa Yesus itu ajaib bagi setiap kita, boleh bersama-sama kita katakan amin. Yesus kita ajaib saudara. Bilang kanan kirimu saudara, Yesus itu ajaib. Haleluya. Mari sama-sama saudara di rumah maupun di mana Anda berada, kita bersukacita dalam hadirat Tuhan. Bertepuk tangan dengan iman akui bersama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus, Yesusku ajaib bagiku. Dengan iman katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib. Oh, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Saudara, kalau saudara di rumah dimanapun Anda berada gak sendiri, ada 2 atau 3 boleh katakan kanan kiri depan belakangmu, katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib. Yang bersukacita boleh angkat kedua tangan bersama, katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan rahmat-Nya kekal, rahmat-Nya
pada saat ini. Haleluya. Kasih-Mu begitu ajaib dalam hidup kami. Dan itu terbukti melalui pengorbanan. Sebab itu Tuhan, hati kami sungguh limpah dengan ucapan syukur buat segala pekerjaan-Mu yang ajaib di setiap hari. Ini seruan hati kami. Mari bersama di hadapan Tuhan kita katakan dengan bersama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari mengalami kasih Tuhan bersama, katakan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari sama-sama naikkan syukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembahkan, ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah, mari nyanyikan bersama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu.
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan teman-teman sekalian. Kembali kita bisa bersama-sama di dalam ibadah luar biasa diberkati oleh Tuhan ini. Kita sedang hidup di dalam hari-hari yang penuh dengan goncangan. Kita kadang-kadang tidak tahu apa maksud dan tujuan Tuhan di balik semua yang terjadi. Tapi percayalah janji firman Tuhan yang berkata bahwa Allah kita itu adalah Allah yang memiliki tujuan. Dia bukan Allah yang random, yang bertindak dengan sembrono, leave everything by chance, terserah bagaimana keadaan. Enggak, dia adalah Allah yang benar-benar memiliki satu tujuan, dan firman Tuhan berkata bahwa tujuannya bagi kita semua adalah tujuan yang baik, rancangan yang baik untuk mendatangkan berkat dan masa depan, bukan untuk mendatangkan kecelakaan. Di dalam firman Tuhan, kita melihat bahwa dual reality, dua kenyataan ini mengenai rencana Allah yang baik dengan kenyataan dunia yang telah jatuh dalam dosa dan penuh dengan segala macam ketidakpastian. Ini menyatu dengan baik. Tuhan tidak kalah dengan keadaan. Tuhan bekerja menggunakan keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, itu nomor satu, dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, memiliki purpose, memiliki tujuan Tuhan. Ini adalah syarat di mana jaminan Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan Rasul Paulus, di dalam gereja mula-mula, dia juga mengalami itu. On one hand, ya, di satu pihak dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, menyertai Rasul Paulus di dalam setiap pelayanannya. Dia melakukan, ya kalau bahasa sekarangnya KKR, ya, orang-orang berkumpul, dia berkhotbah. Mujizat terjadi, orang sakit disembuhkan, orang yang terbelenggu dilepaskan, orang yang belum percaya Tuhan Yesus mendengarkan berita Injil, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. But on the other hand, memang dia hidup di dalam abad ke-1 di mana kekaisaran Romawi dan masyarakat secara umum itu memang bermusuhan kepada berita Injil. Dia mengalami penderitaan, aniaya, tekanan, dia sering digebukin, sering dilemparin batu, dia juga harus mengungsi kadang-kadang dari satu kota lari ke kota lain untuk menyelamatkan dirinya. So these two realities, ya, dua realita ini terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus 1, itu pasal di mana dia menceritakan bagaimana penghiburan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Ini benar-benar mengcapture, menangkap esensi daripada kenyataan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Saya akan bacakan 2 Korintus 1 mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh kurang lebih, ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami sendiri terima dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapatkan bagian yang berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, maka hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Di sini Rasul Paulus jujur mengatakan di situ. Yes, on one hand, di satu pihak dia melihat penyertaan dan tangan Tuhan menyertai pelayanan dan kehidupannya. Tapi di pihak lain dia tidak menyangkali bahwa dia memang hidup di dalam masa yang sulit, abad pertama Masehi. Ya, kita tahu di dalam sejarah gereja abad ke-1 sampai kurang lebih abad ke-4 merupakan, ya awal abad ke-4 merupakan masa-masa sulit, tapi justru disitulah perkembangan gereja Tuhan itu meledak dan mempengaruhi 70% kekaisaran Romawi pada waktu itu. Di dalam perjanjian lama kita melihat suatu paralel, ya, satu prinsip yang sama yang juga terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka masuk menduduki negeri Kanaan,
Maka bangsa Israel pada waktu itu belum merupakan satu negara, mereka belum memiliki organized defense, ya, pertahanan yang terorganisir, belum ada pasukan, ya, hanya volunteer, sukarelawan tiap kali maju perang. Jadi secara natural begitu mereka melihat topografi tanah Israel yang berbukit-bukit, berlembah-lembah, dan sungai Yordan mengalir melalui lembah yang sekarang kita sebut lembah Yordan, Transjordan Valley. Nah, di situ kita melihat pada waktu orang Israel mendirikan settlement, tempat kediaman mereka, maka secara natural mereka akan memilih bukit sebagai tempat di mana mereka membangun settlement, membangun perkemahan, bukan hanya perkemahan, tapi perkotaan dan desa mereka ada di atas bukit. Kenapa? Pada waktu mereka ada di atas bukit, they control the high ground. They control the high ground. Mereka menguasai yang tanah tinggi ini, sehingga setiap kali musuh mau menyerang mereka, musuhnya yang harus naik pada waktu itu. Bahkan musuh yang menggunakan kereta perang sekalipun, ya, chariots. Itu kayak tank kalau zaman sekarang. Bahkan musuh yang dengan chariot ketika mereka nanjak begini ke dalam perbukitan dan nggak selalu rata, nggak selalu harus ada jalan, maka keuntungan mereka di dalam armor, lapis baja dan kecepatan akan ternetralisir ketika mereka harus mesti climbing vertical slope ini, memanjat slope yang vertikal ini. Maka yang dari atas tinggal memanah atau turunkan batu atau apa. Kita sering lihat lah, terutama yang sering lihat film-film peperangan yang kuno. So the high ground is important. Jadi orang Israel pada waktu mereka membangun settlement mereka di tanah Kanaan, mereka memilih tempat-tempat yang tinggi. Itu sebabnya kita melihat motif ini di dalam misalnya kitab Mazmur. Kota bentengku, kubu pertahananku, tempat perlindunganku yang tinggi. Nah, itu tercermin di dalam bagaimana orang Israel membangun. Tapi masalahnya pertanian tidak bisa ada di tempat tinggi. Air tidak bisa naik dari tempat tinggi ke tempat rendah. Air tidak bisa naik dari tempat rendah ke tempat tinggi. Air harusnya turun dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi meskipun mereka mendapatkan keamanan di tempat tinggi, tapi mereka nggak bisa bercocok tanam di tempat tinggi. Mereka harus mencari lembah. Itu kita lihat juga di dalam kitab Kejadian Keluaran. Mereka melihat lembah yang diairi sungai. Dan di situ mereka baru bisa nanam, bercocok tanam. Tapi di posisi lembah itulah mereka vulnerable, mereka rentan diserang oleh musuh. Itu terjadi sampai ke kitab Hakim-Hakim ketika orang Israel menabur di sungai, kemudian di pinggir sungai maksudnya. Untuk itu dari situ orang Filistin menyerang mereka. Di dalam firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 20 ya. Mungkin ayat yang ke 23 dulu. 1 Raja-Raja 20 ayat 23 berkata begini. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itu sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Di sini ketika Israel berperang melawan Aram, ya Syria sekarang, maka pegawai-pegawai atau penasihat-penasihat Raja Aram berkata, Allahnya orang Israel itu memang El, ya, yang di tempat tinggi. Dan ada benarnya di situ. Kalau kita melihat bagaimana Allah melakukan perjumpaan kepada Abraham dan semua momen-momen yang luar biasa itu terjadinya bukan di tanah datar, tapi di bukit atau gunung. Abraham mempersembahkan Ishak. Itu Tuhan menunjukkan satu gunung yang namanya Moria, bukit kecil. Musa berjumpa dengan Tuhan di gunung yang namanya Sinai. Ya, semua ketika Tuhan mau berjumpa dengan hamba-hambanya, ya, maka dia pilih satu tempat. Ini bahkan sampai berlangsung ke perjanjian baru ya. Cuman karena waktu, Bapak Ibu sekalian, kita nggak ada motif, nggak ada waktu untuk berbicara mengenai motif gunung ini. Mungkin lain kali kita akan melihat bagaimana yang kita sebut teologi gunung, bagaimana Tuhan bicara di gunung-gunung yang signifikan sampai kepada gunung kecil atau bukit kecil yang namanya Golgota. Dan bukit kecil yang namanya Zaitun di mana Tuhan Yesus terangkat dan di bukit itu dia akan kembali lagi. Nah, ini sesuatu yang orang Arab mungkin melihat. Iya ya,
Allahnya orang Israel itu ternyata Allah yang lebih prominen di atas gunung-gunung. Nah, gunung berbicara mengenai apa Bapak Ibu sekalian? Tadi kita sudah lihat bahwa gunung berbicara mengenai pengalaman puncak, peak experience, di mana di situ kita merasakan hadirat Tuhan begitu kuat. Saya nggak tahu di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, tetapi di dalam kehidupan saya ada beberapa acara-acara besar, di mana di situ hadirat Tuhan begitu kuat. Saya sampai nggak tahan, saya sampai menangis. Dan di situ Tuhan memberikan arahan, Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan membentuk kehidupan saya di dalam pengalaman-pengalaman seperti itu. That's the mountains, itulah gunung-gunung. Dan kita senang tinggal ada di dalam gunung ini. Dan ketika PSBB terjadi dan kita kehilangan kesempatan untuk berbakti secara korporat, ya, kita nggak tahu sampai berapa lama, tapi kita berdoa supaya Tuhan kembalikan kesempatan itu. Itulah mungkin gunung yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan di situ kita merasakan hadirat Tuhan. Tapi besoknya kita harus kerja, Bapak Ibu sekalian. Besoknya kita harus bercocok tanam seperti orang Israel tadi, seperti bukan cuma Israel, saya rasa ini di Timur Tengah ya banyak. Mereka harus turun dari gunung ke lembah, di situ mereka mendapatkan kehidupan mereka sehari-hari. Besok ketika kita kembali ke kantor, kita kembali ke dunia usaha, kita kembali ke pekerjaan kita menerima pengaruh-pengaruh yang tidak baik, di situ kita rentan untuk diserang oleh si musuh. Tapi yang menarik kalau kita teruskan baca sedikit tadi di ayat yang ke-28. 1 Raja-Raja 20 ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran. Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Nah, rupanya ketika orang Aram ngomong begitu, saudara, Tuhan tersinggung sedikit gitu, saudara. Tersinggung reputasinya. Dan dia bilang, sebetulnya kepada Raja Israel, aku juga nggak gitu terlalu suka sih sama kamu ya. Cuma gara-gara orang Aram ini ngomong, oh Tuhannya Israel itu cuma Allah di dataran tinggi doang. Di situ dia bisa bersama, di situ dia bisa melindungi. Tapi kalau di dataran rendah, ketika di lembah, dia pasti nggak akan sanggup. Tuhan tersinggung. Dan dia kirim hambanya bilang begini, kasih tahu pada Raja Israel. Ini gara-gara orang Aram yang ngomong kayak gini. Maka aku kali ini akan kasih satu kamu bonus free. Aku akan serahkan tentara Aram ini ke dalam cengkramanmu, karena mereka udah salah ngomong. Tuhan ternyata tersinggung, dia mau membuktikan kepada Israel dan kepada saudara dan saya, bahwa Allah kita ternyata bukan hanya Allah yang berada di dalam pengalaman-pengalaman puncak, bukan hanya dia yang menyertai kita pada waktu di dalam ibadah besar, di mana hadirat Tuhan sangat berasa sekali, tetapi dia mau menyertai saudara justru di dalam masa-masa kesulitan, justru di dalam masa-masa kesesakan. Disitulah kita akan melihat siapa Allah yang bisa menolong dan menghibur dan memimpin kita kepada kelepasan. Kalau kita kembali ke dalam apa yang tadi Rasul Paulus alami, kita melihat bahwa di dalam skala besar, Tuhan tidak bergerak terlalu banyak. Gereja Tuhan masih tetap mengalami penganiayaan sampai kurang lebih, ya hitunglah tahun 313 Masehi ketika Konstantin menyerukan edik ya, yang menyelesaikan penganiayaan kekaisaran Roma secara resmi. Kenapa Tuhan nggak lakukan itu lebih cepat? But on the individual level, di dalam level pribadi lepas pribadi, ada beberapa individu yang mengalami pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Sekali lagi, saya juga nggak ada waktu untuk berbicara mengenai sejarah gereja. Tapi kita melihat kedua motif ini ketemu. Dan Paulus berkata, syukur kepada Tuhan yang selalu menolong kita dan memberikan segala sumber penghiburan di dalam kesesakan yang kita alami. Dia mau menjadi Allah yang merupakan sumber penghiburan di mana saudara lari ke sana untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Dan pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan paling tidak ada 3 cara yang besar. 3 main ways where God comfort us. 3
cara yang besar di mana Tuhan menghiburkan kita. Yang pertama, Tuhan menghiburkan kita dengan kehadirannya. God comforts us with His presence. Itu cara yang utama. Daud bilang kepada Tuhan, Engkau hukum aku, Engkau hajar aku, gak apa-apa. Tapi jangan tarik Roh Kudus-Mu daripadaku, di dalam Mazmur 51. Itu doa Daud. Bahwa di tengah-tengah kesalahan yang dia buat, dia minta satu hal, Tuhan jangan tarik Roh-Mu daripada kehidupanku. Menderita nggak apa-apa, aku akan alami ini semua, tapi Engkau menyertai aku. Bukankah Yesus menekankan peranan Roh Kudus di dalam kuliah terakhir dia sebelum dia ditangkap, kemudian diadili, kemudian disiksa, kemudian dia dihukum mati di atas kayu salib, dan kemudian dia bangkit. Sebelum dia menyelesaikan karya keselamatannya bagi kita semua itu. Maka kuliah terakhir pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia banyak berbicara mengenai peranan Roh Kudus. Dan dia berkata, Roh Kudus tidak akan membiarkan kamu seperti anak yatim piatu di muka bumi ini. Itu sebabnya semakin kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka saudara akan merasakan penyertaan Tuhan. Apapun keadaannya. Saya ingat satu cerita yang saya pernah baca, saudara. Di majalah, Reader's Digest ya, bukan majalah rohani, majalah umum gitu. Ini berbicara mengenai seorang ayah yang mendisiplinkan anaknya. Ada seorang anak kecil ya, 13-an tahun kurang lebih gitu kan, dia lagi bertumbuhnya, senang lari, senang olahraga. Let's say namanya Eddie. Nah, ayahnya Eddie ini cukup ada duit, saudara, cukup ya kaya lah. Jadi dia mau menyalurkan bakat anaknya ini. Ada tanah kosong di sebelah rumah. Dia beli tanah kosong itu, dia ubah jadi kayak mini stadion. Di situ si Eddie bisa main macam-macam. Mulai dari baseball, dia bisa main pitchball, dia bisa main volley, dia bisa main soccer, ya sepak bola, dia bisa main basket. Dia bikinin mini stadium untuk si Eddie menikmati semua hobi bola dia, mulai dari bola kecil sampai bola besar. Wah, Eddie senang sekali gitu. Satu ketika Eddie lagi libur, tapi di luar musim hujan. Jadi banyak hujan turun sehingga Eddie nggak bisa main di lapangan outdoor yang dibikin oleh bapaknya itu. Ya, bapaknya punya pesan satu, dia bilang, oke Eddie, papa bikinin kamu mini stadium di luar, tapi kamu harus janji satu hal sama papa. Jangan pernah main bola di dalam rumah. Karena papanya itu kolektor macam-macam, dia koleksi keramik, koleksi patung porselen, macam-macam. Di rumahnya itu penuh dengan porselen-porselen mahal. Jadi dia bilang, kamu jangan sekali-kali main bola di rumah ya. Satu kali ketika hujan di luar, Eddie ini bosen, dia bingung, dia manyun, kata anak Jakarta. Kemudian dia ambil bolanya ini, dia mulai timpuk-timpuk ke tembok rumahnya, pak, dengan baseball bat ini. Tapi ya namanya anak kecil, koordinasinya belum sempurna. Dia lempar ke tembok, bolanya mantul. Dia belum sempat tangkep, bolanya melayang menghantam satu piece keramik yang sangat mahal yang disayangin sama bapaknya. Eddie langsung panik, bagaimana caranya dia? Bingung dia. Kemudian dia ambil sapu dan skop gini, kemudian dia mulai beres-beresin. Dia atur ulang, moga-moga bapaknya nggak perhatikan karena banyak begitu. Kemudian sore-sore Eddie sudah nunggu bapaknya sampai, kemudian dia sambut bapaknya, Leli, ya mukanya namanya muka poker face, ya belaga nggak bersalah. Kemudian ayahnya peluk dia, masuk ke dalam rumah, ayahnya lihat sebentar kok kayaknya ada yang lain sedikit ya, enggak lah itu cuma perasaan papa doang. Namanya anak kecil dia nggak bereskan semua, bapaknya buka tempat sampah dan dia lihat bekas pecahan-pecahan itu, kemudian murkalah, marahlah papanya ini. Dia panggil si Eddie ketakutan, dan dia ngaku bahwa dia pecahkan ini. Nah, papanya bilang, kamu tahu kan hukumannya apa? Oh please Leli, no. Hukumannya adalah dikunci di basement semalaman. Papanya ini tegas, kamu harus terima hukuman itu. Eddie dimasukkan ke bawah basement, kemudian dikunciin sama papanya. Ketakutan dia, karena malam itu hujan deras,
dan kilat menyambar, dan Eli belum makan. Ketakutan dia, dan nggak bisa tidur, dia meringkuk, gemetar sendirian di pojok basement itu. Kira-kira hampir tengah malam, Eli ketakutan begitu. Dia lihat ada satu bayangan besar mendekati dia. Eli ketakutan, "Daddy, I am so scared." Dia ketakutan gitu, dia mendekat. Kemudian si Eli melihat, bayangan itu ternyata papanya gitu. Papanya masuk, kemudian Eli lari berpelukan dengan ayahnya, dan Eli minta maaf, "Sorry Daddy, tadi Eli nakal," Eli gitu. Terus papanya juga bilang ya dia minta maaf karena dia mungkin terlalu keras gitu. Tapi papanya bilang begini, "Oke, Papa sudah buat peraturan nggak bisa diubah. Kamu tahu nggak, Papa juga tadi nggak makan malam. Papa nggak bisa makan, nggak ada selera gitu, habis marahin kamu. Ya udah gini aja, malam ini Papa tidur di basement nemenin kamu. Besok pagi kita keluar sama-sama, oke?" "Oke, Daddy." Wah, si Eli senang, dia peluk papanya. Mereka berdua, ayah dan anak, tidur di basement pada malam itu. Itu cerita kecil, saudara-saudara, tapi saya sangat tersentuh. Saya ngerasa ini dalam sekali artinya. Artinya Allah sebagai hakim, dia harus melakukan apa yang adil. Tapi ingat saudara, dia mengasihi saudara juga sebagai Bapa, dan dia nggak pernah menarik hadiratnya di dalam kehidupannya kita, kecuali kita yang mengacuhkan dia. Dia menyertai kita. Itu sebabnya Roh Kudus merupakan carrier, merupakan pembawa hadirat Bapa di sorga, dan Tuhan Yesus yang menyertai saudara kemanapun saudara berada. Ini yang pertama. God comforts us with His presence. Allah menghibur kita dengan hadiratnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Allah menghibur kita dengan rencananya. Di dalam saat-saat ini di mana kita kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan sampai buntu ya, atau habis akal, nggak tahu harus kemana lagi. Maka di situ Allah akan, di keheningan kita ya, kalau kita mengambil waktu untuk diam dan mendengarkan Tuhan, di situ Dia akan datang dan membukakan rencananya di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita nggak peka, karena kita juga nggak minta. Kita pikir rencana kita yang akan berhasil. Our plans will prevail. No, Tuhan bilang, rencana manusia nggak akan ada yang bisa. Aku punya rencana. Di perjanjian lama, saudara-saudara, Daud pernah mengalami satu masa depresi ya, atau tertekan. Kenapa? Karena dia melihat justru orang-orang fasik yang mujur, orang-orang benar yang takut Tuhan malah yang mengalami tekanan. Ada dua Mazmur yang saya senang dan gampang diingat, yaitu Mazmur 37 dan Mazmur 73. Mazmur 37 dulu saya akan baca kepada saudara ya. Ayat 1 dulu di sini katakan, dari Daud, "Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang suka berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, diam di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Kalau kita lihat di sini, ayat yang ke-7 dan 8. "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang melakukan tipu daya. Berhentilah malah dan tinggalkan panas hati, jangan marah. Hal itu hanya akan membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri." Mazmur 73, kita melihat nadanya hampir sama. Ya, nadanya hampir sama. Ayat 1 mulai, Mazmur Asaf. "Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, aku nyaris tergelincir." Nah ini jawabannya, "Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik." Aku cemburu karena melihat kemujuran orang fasik. Mereka bla 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 bla, ya membuat rencana, menindas orang. Ayat yang ke-16 dan 17, di sini kunci titik baliknya.
Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Pusing gua katanya, mikirin ini gimana. Ayat 18, ayat 17, sorry. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan Allah membukakan film dan menunjukkan akhir kesudahan dari orang-orang fasik yang melakukan kejahatan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita juga seperti apa yang ditulis di dalam Mazmur ini, seperti Daud. Pusing gua, aduh kalau ngelihat ini yang jahat, yang makin gagah, yang jahat, yang makin maju. Kelihatannya nggak ada gunanya saya melakukan apa yang benar ini. Jangan cepat ngomong seperti itu. Berdiam diri, tenangkan amarah. Nggak akan membawa kebaikan apa-apa itu. Sampai engkau masuk ke dalam tempat kudus Tuhan dan melihat kesudahan. Di situ Tuhan melihatkan kepada kita program jangka panjangnya Dia. Di situ yang kadang-kadang kita harus lakukan. Tuhan menghibur kita dengan rencananya. Itu yang dialami oleh orang Israel. Kenapa Tuhan pakai orang fasik untuk menghukum orang Israel yang adalah umat Tuhan? Jangan salah, orang fasik juga akan dihukum nanti. Dan umat Tuhan kalau sadar kesalahannya dan mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Kita harus ngerti Bapak Ibu sekalian, rencana Tuhan. Itu sebabnya di dalam masa-masa di mana kita banyak berdiam diri ini, banyak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Banyak berdoa, memuji, menyembah sampai Tuhan menyatakan rencananya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan menghibur kita dengan pertolongannya. Di tengah-tengah suasana yang menekan, di tengah-tengah suasana yang penuh mencekam, di tengah-tengah suasana yang penuh dengan kesulitan, Tuhan bukan hanya menghibur, tapi Dia menolong kehidupan kita. Dia menolong kita. Rasul Paulus bersaksi di 2 Timotius pasal yang keempat. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, dia berbicara ketika Paulus menghadapi persidangannya yang pertama kali. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang yang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Banyak sarjana Alkitab mengartikan bahwa dia lolos dari hukuman mati yang mungkin pada zaman dulu dilemparkan ke tengah-tengah sirkus Romawi begitu saudara-saudara. Sehingga dia bilang, aku selamat dari mulut singa. Tuhan masih memperpanjang kehidupannya karena di dalam pemenjaraan pertama belum selesai tugas Rasul Paulus. Jadi saya percaya ada 3 cara besar itu tadi. Tuhan menghibur kita dengan kehadirannya. Yang kedua, Tuhan menghibur kita dengan menunjukkan rencananya. Dan yang ketiga, Tuhan menghibur kita dengan memberi pertolongannya. Keadaan mungkin belum berubah, tapi Tuhan menolong saudara step by step, langkah demi langkah. Dia akan beserta dengan saudara, menguatkan hati saudara, dan Dia akan menolong saudara. Itulah Paulus bisa berkata, Allah adalah sumber penghiburan dan kekuatan di dalam sepanjang kehidupanku. Baik di atas gunung maupun di lembah. Itulah penghiburan yang Tuhan sediakan buat kita semua di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan firman. Kami tahu Bapa bahwa keadaan yang sedang berlangsung ini, Tuhan punya rencana di balik ini semua. Tuhan mau mengangkat umat-Mu naik ke dimensi yang baru, ke dimensi yang lebih tinggi. Pengenalan kami akan Tuhan, ketaatan kami, pengorbanan, pelayanan kami, Tuhan sedang perbaharui dan tingkatkan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami di tengah-tengah semua kesulitan yang terjadi, kami tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Kami tidak mencaci maki. Atau mungkin kami meragukan Tuhan. Tapi kami percaya penghiburan yang Tuhan siapkan buat kami tersedia di dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus untuk menguatkan anak-anak-Mu di dalam segala langkah mereka. Hamba-Mu berdoa pada saat ini, semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu diberitakan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka semakin terdorong untuk mendekat kepada Tuhan.
mendapatkan penghiburan, dan melihat rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, berkati pemberitaan firman-Mu, dan semua anak-anak-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk kembali mengikuti ibadah online minggu depan tanggal 10 Mei 2020. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Indri Pardede. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda transfer melalui rekening berikut ini. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama mengikuti doa puasa 40 hari dimulai dari tanggal 10 April hingga tanggal 28 Mei 2020 dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. GB Kebon Sirih telah menyalurkan bantuan kepada pengerja, jemaat, dan masyarakat sekitar GB Kebon Sirih yang terdampak COVID-19. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu dan ingin memberikan bantuan diakonia bagi mereka yang terdampak COVID-19, Anda dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Demikian GB Kebon Sirih News Flash minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita akan akhiri ibadah ini dengan berkat dari Tuhan. Siapkan hati saudara dan terimalah sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara-saudara di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.